Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Europa League yang melibatkan dua klub asal Inggris. Pertandingan pertama antara PSV versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan PSV dengan skor 2-0. Dan pertandingan kedua antara Manchester United versus Sheriff yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 3-0. Sangat disayangkan teman-teman bahwa Arsenal kalah lawan PSV karena sebetulnya dengan hasil imbang saja maka berarti Arsenal akan dipastikan lolos sebagai juara grup dan akan bisa nanti bermain langsung di babak knockout dari Europa League musim ini. Tapi dengan kekalahan ini berarti nanti di match terakhir Arsenal harus bisa menang lawan Zurich untuk memastikan mereka menyelesaikan perjuangan mereka di fase grup sebagai juara grup dan akan lolos melalui jalur ekspres ke babak knockout dari Europa League. Sedangkan bagi Manchester United, kemenangan lawan Sheriff ini tentu sangat penting teman-teman, karena kita juga bisa melihat bahwa kemenangan ini tentu meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain MU, bahwa sekarang dengan konsep permainan dari Erik ten Hag, ya tim manapun yang datang ke Old Trafford juga akan kesulitan untuk berhadapan lawan Manchester United. Jadi memang kita melihat bahwa konsep permainan dari Erik ten Hag mulai dipahami oleh para pemain dari MU. Dan itulah yang sangat penting teman-teman, bahwa konsep permainan dipahami sehingga para pemain bisa bermain secara kolektif di atas lapangan. Dan selain kemenangan dari Manchester United ini, juga kita tahu bahwa yang menarik perhatian kita adalah kembali hadirnya Ronaldo di starting lineup dan bahkan dia bisa mencetak 1 gol di pertandingan ini, dan juga trik individu dari Antony, di mana trik individu dari Antony ini juga dikritik oleh salah satu mantan pemain dari Manchester United. Ya kalau menurut saya sih gak masalah juga Antony melakukan trik seperti itu, tapi jangan sampai kehilangan penguasaan bola. Karena ketika sudah melakukan trik seperti itu, ya seharusnya umpan yang diberikan itu akurat dan juga tidak membuat timnya kehilangan penguasaan bola. Tapi ketika dia sudah melakukan trik itu dan memberikan umpan yang tidak akurat dan timnya kehilangan penguasaan bola, nah itu bisa tentunya berakibat fatal. Karena tidak lama setelah dia melakukan trik itu dan timnya kehilangan penguasaan bola, Sheriff sebetulnya hampir saja mendapatkan peluang. Kan teman-teman, yang ada pemainnya tuh bernomor punggung 61 gagal melakukan heading ketika sudah mendapatkan crossing. Jadi sebetulnya trik seperti itu sih sah-sah saja. Yang pertama, jangan sampai timnya kehilangan penguasaan bola, dan yang kedua harus melihat situasi dan kondisi dulu. Karena ketika Antony melakukan trik individu seperti itu, skornya masih 0-0. Jadi artinya kan MU belum unggul. Nah jadi seharusnya trik seperti itu nggak perlu juga sih ketika timnya memang belum berhasil mencetak gol. Belum berada dalam posisi unggul, kecuali sudah unggul minimal 1-0. So coming into the game antara PSV versus Arsenal, ya saya berharap sebetulnya Arsenal bisa meraih kemenangan. Karena sebetulnya kan kalau dari segi materi pemain Arsenal lebih unggul ya teman-teman. Tapi memang PSV ini kalau main di kandang sendiri sulit sekali dikalahkan teman-teman. Mereka kalau nggak salah baru 1 kali kalah loh musim ini lawan Rangers di kandang sendiri di babak playoff Liga Champions. Tapi selain itu tim ini sulit sekali kalah di kandang sendiri. Dan Arteta juga nggak salah menurunkan sebagian besar pemain-pemain pelapis ya, karena ini adalah kesempatan bagi para pemain pelapis untuk bermain di Europa League dan mereka juga perlu menunjukkan kemampuan terbaik mereka kepada Arteta. Jadi nggak ada salahnya juga. Cuman saya bingung juga kenapa Arteta sampai panik tuh di babak kedua sampai dia memainkan hampir semua pemain intinya. Jadi sebetulnya bagi seorang pelatih dia harus fix ya penentuannya teman-teman. Kalau memang mau bermain dengan para pemain pelapis, ya terus memberikan mereka kesempatan. Kalau memang timnya tertinggal, ya harus ada perubahan taktik di tengah jalannya pertandingan. Tapi kalau memainkan semua pemain inti, artinya pelatih tersebut tidak punya confidence dengan para pemain pelapisnya. Dan juga ketika memainkan para pemain inti tersebut juga bukan berarti akan serta-merta mengubah skor dari pertandingan tersebut. Karena terbukti kan ketika semua pemain-pemain inti juga sudah masuk, tetap saja PSV yang meraih kemenangan. Bahkan PSV bisa mencetak gol kedua. Jadi yang penting itu adalah taktik. Karena PSV Eindhoven dengan materi pemain yang jelas kalah dari Arsenal, justru mereka bisa menang dengan skor 2-0. Selain mereka bermain di kandang sendiri, Ruud van Nistelrooy juga pakai taktik yang pas. Apa itu? Mengurung pergerakan para pemain Arsenal. Main high pressing tapi compact football. Jadi pergerakan para pemain Arsenal itu terbatas teman-teman. Maka itu meskipun Arsenal main dengan Odegaard serta Vieira, 2 pemain yang sebetulnya punya kualitas delivery bola yang baik, tapi 2 pemain tersebut tidak bisa merancang serangan-serangan yang efektif ke jantung pertahanan dari PSV. Nah itu karena memang taktik dari Ruud van Nistelrooy itu berhasil. Dia tahu dia harus mengurung pergerakan
atau membatasi pergerakan dari para pemain Arsenal. Bahkan permainan dari wing juga gak jalan. Karena Tomiyasu dan juga Tierney terlihat tidak bisa overlap untuk bisa mengatasi pressing dari para pemain PSV. Padahal PSV ini kan kita tahu juga dipenuhi oleh banyak pemain muda. Salah satunya adalah Simons tuh yang hampir mencetak gol kan, yang di-save oleh Ramsdale. Jadi memang terlihat dari segi taktik Arteta di pertandingan kemarin malam jelas kalah teman-teman. Walaupun dari segi materi pemain, sebetulnya dari segi materi pemain pelapis juga gak kalah. Dan juga kan gak semua pemain pelapis yang dimainkan. Ada Odegaard yang main, ada Martinelli, bahkan penjaga gawang juga adalah yang inti Ramsdale, Saliba juga bermain. Tapi yang masalah nih Rob Holding. Rob Holding ini pergerakannya lamban dan itu juga justru menyulitkan Saliba untuk mengantisipasi serangan-serangan dari para pemain PSV. Dan sebetulnya kan PSV sudah bisa unggul di babak pertama, tapi memang sih dua pemain mereka itu offside. Tapi mereka sudah memberikan petunjuk itu sebetulnya kepada Arteta bahwa lihat nih, pertahanan Anda nih tidak solid. Dan juga yang saya melihat ada ruang yang terbuka antara lini tengah dan juga lini pertahanan yang memungkinkan para pemain PSV mengirimkan beberapa kali direct pass atau juga through pass. Dan ternyata ada perubahan pemain, pergantian pemain yang dilakukan oleh Ruud van Nistelrooy di babak kedua, memainkan Luuk de Jong karena dia sepertinya melihat bahwa striker yang dia pasang, El Ghazi ini tidak bisa membuka ruang bagi Gakpo atau pemain lainnya. Sehingga Luuk de Jong, pemain yang berpengalaman, dimainkan dan memang dia melakukan tugasnya dengan baik karena selain dia bisa memantulkan bola ke pemain lain, ke rekan-rekan yang lain, dia juga bisa melakukan pergerakan tanpa bola dan dia juga bisa memberikan beberapa umpan kunci sampai akhirnya dia memberikan assist kepada Veerman yang mencetak gol pertama di pertandingan ini. Setelah dia menerima umpan dari Luuk de Jong, justru para pemain Arsenal tidak mengawal pemain PSV yang melakukan pergerakan tanpa bola sehingga Veerman bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini. Dan kemudian memang Arsenal coba untuk comeback, tapi sulit ketika memang permainan kreatif mereka gak jalan. Di babak pertama mereka hanya mendapatkan 2 peluang, satu Odegaard, satu Nketiah, tapi Odegaard sama sekali gak jalan perannya. Vieira juga sama menurut saya. Akhirnya Arteta ada melakukan beberapa pergantian, justru PSV yang unggul lagi dari set piece. Kalau nggak salah itu Gakpo ya, pemain yang diincar MU, bisa memberikan assist kepada Luuk de Jong yang justru Ramsdale coba untuk tinju ya, tapi tidak kena dan Luuk de Jong bisa mencetak gol kedua. Setelah itu juga Arsenal nggak banyak peluang. Para pemain PSV ini main dengan high pressing tapi compact. Jadi pengawalannya itu rapat, bahkan saya melihat beberapa kali mereka main marking. Maka itu ketika Jesus pun turun, dia pun sulit untuk berkutik di pertandingan ini. And now for the second match, saya ingin membahas pertandingan antara Manchester United versus Sheriff. Kita tahu ini juga adalah pertandingan yang penting bagi Manchester United. Mereka harus menang dan betul mereka bisa meraih kemenangan dengan begitu mudah teman-teman. Memang Sheriff bukanlah tim yang kuat, tapi bisa menang dengan skor 3-0 juga dengan jadwal yang padat. Menurut saya sudah cukup bagus dan Erik ten Hag juga tidak ingin mengambil resiko dengan melakukan rotasi besar-besaran karena dia menurunkan juga banyak pemain inti, mulai dari David De Gea, kemudian Dalot, kemudian kita tahu di tengah Casemiro dan juga Eriksen yang bermain, Bruno juga bermain. Memang Garnacho ya diturunkan di pertandingan ini seperti biasa, tapi Anthony juga bermain. And Ronaldo is back. Look who's back, Ronaldo, dan dia bisa mencetak gol. Ya seperti yang biasa saya katakan bahwa kalau kasih dia bola, ya dari 2 atau 3 peluang minimal dia bisa mencetak 1 gol. Memang tindakan dia sebelumnya tidak sportif ya, di mana dia walk out. Tapi ya sepertinya Ten Hag ingin memberikan dia kesempatan lagi, and it's good. Dan Ronaldo juga kan terlihat kembali semangat. Dan dia bukan saja coba untuk mencetak gol, dia juga coba untuk memberikan assist. Karena beberapa kali dia memberikan umpan kunci teman-teman. Salah satu contohnya ketika dia memberikan umpan itu kepada Anthony. Di mana shooting dari Anthony itu bisa di-save oleh penjaga gawang Sheriff. Dan MU seharusnya bisa mencetak gol lebih dulu sih. Ketika memang mereka mendapatkan banyak peluang. Tapi ya memang terlihat penjaga gawang dari Sheriff ini juga cukup bagus ya teman-teman. Dan akhirnya sebelum turun minum tuh MU sudah mencetak gol. Dalot yang bisa melakukan heading setelah mendapatkan umpan dari Eriksen. Memasuki babak kedua, Rashford masuk. Ini bagus sekali pergantian pemain oleh Erik ten Hag. Menarik keluar Anthony. Artinya Rashford dan Ronaldo akan bermain di depan. Ya paling tidak kerja sama mereka bisa lebih baik lagi. Karena bukan tidak mungkin nanti mereka juga akan diturunkan secara bersamaan di sebuah pertandingan English Premier League. Dan akhirnya kita lihat Eriksen, Casemiro beberapa kali ini dua pemain ini benar-benar menguasai lini tengah deh teman-teman. Bruno juga mendapatkan peluang tuh di babak pertama. Dan di babak pertama sebetulnya beberapa pemain MU coba untuk memberikan suplai bola kepada Ronaldo. Mulai dari Malaysia yang umpan dia bisa dihalau oleh pemain Sheriff, kemudian juga direct pass yang diberikan Martinez yang bisa dihalau kejauhan ya bagi Ronaldo. Dan Ronaldo sendiri hampir mencetak gol ketika mendapatkan umpan sundulan dari Bruno. Dia coba,
tap in tapi bisa di save oleh penjaga gawang dari Sheriff. Dan di babak kedua, nah ini sangat penting. Sangat penting MU itu bisa menambah gol. Walaupun mereka mendapatkan banyak peluang, tapi seperti biasa finishingnya kurang baik. Sebelum akhirnya Rashford bisa mencetak gol yang indah, umpan dari Luke Shaw. Bagus sekali gol dari Rashford karena kita tahu dalam 2 pertandingan terakhir di Premier League dia banyak miss chances teman-teman. Tentu diharapkan kepercayaan diri dia akan semakin meningkat untuk pertandingan selanjutnya di Premier League kalau nggak salah lawan West Ham. And then finally yang kita semua tunggu, Ronaldo mencetak gol teman-teman. Gol yang indah menurut saya. Ini gol yang indah karena Ronaldo menunjukkan determinasinya, pantang menyerah. Ketika heading pertama dia bisa di-save, kemudian dia bergerak cepat dari rebound, dia bisa mencetak gol yang indah. Ya, memang nggak perlu diragukan kemampuan dari Ronaldo ya. Seperti yang saya katakan, bukan berarti dia tidak pantas membela MU, tapi mungkin dia tidak cocok di MU. Tapi ketika dia diberikan kesempatan kedua oleh Erik ten Hag, akhirnya dia membuktikan kemampuannya. Tinggal sekarang dia perlu juga menjaga attitude-nya. Sportif aja, ikutin aja apa yang pelatih mau. Ikutin Erik ten Hag. Karena dialah bosnya, bukan Ronaldo. Jadi Ronaldo harus berjuang untuk tim, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau timnya bisa menang, Ronaldo main, Ronaldo gak cetak gol, ya bagus-bagus aja. Secara otomatis juga nama Ronaldo kan akan terangkat. Jadi itu yang sangat penting dipahami oleh Cristiano Ronaldo. So good win for Manchester United, tentu ini memberikan kepercayaan diri bagi para pemain. And konsep of Erik ten Hag kembali berjalan, main pressing tinggi, main passing, cari posisi bebas, kemudian memberikan passing kepada pemain yang posisinya bebas. And it worked. And lagi-lagi 2 fullback MU bermain sangat baik. Pertama Tyler Malacia, kemudian ada juga Luke Shaw, kemudian juga Dalot, Lindelof, no problem at all. De Gea tidak banyak melakukan save, artinya pertahanan dari MU rapat. Padahal kita tahu Sheriff coba untuk mengandalkan beberapa kali counter attack, tapi itu juga gagal. So good wins, kita tunggu lagi perjuangan dari 2 klub asal Inggris ini yang saya harapkan bisa lolos ke babak selanjutnya, karena juga nanti akan ada beberapa tim yang tersingkir dari Liga Champions yang berada di peringkat nomor 3 di fase grup Liga Champions akan juga nanti coba untuk bermain di babak knockout dari Europa League, karena sebelumnya mereka akan bermain di pertandingan playoff. Ya, saya harapkan Arsenal dan juga MU tidak perlu bermain di pertandingan playoff, dan saya harapkan tim-tim yang tersingkir dari Liga Champions yang menempati peringkat nomor 3 di fase grup bisa nanti memenangi pertandingan-pertandingan playoff mereka dan juga bermain di babak knockout agar Europa League semakin seru teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.